Siapa di sini yang akan menghadapi sidang skripsi? Nah, tentu ada persiapan khusus dan tentunya pasti ada kekhawatiran tersendiri. Di video kali ini saya akan kasih tahu tipe-tipe dosen penguji saat sidang skripsi. Apa saja itu? Mari kita simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua kira-kira tipe dosen penguji saat sidang skripsi itu seperti apa. Ini adalah gambaran agar teman-teman semua bisa tahu dan mempersiapkan diri saat nanti sidang skripsi. Menghadapi dosen penguji tentunya berbeda dengan menghadapi dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing biasanya lebih ke membantu mahasiswa menyusun skripsi, sedangkan dosen penguji ini akan menguji skripsi kita dan memeriksa skripsi kita. Nah, ini tentu ada kekhawatiran tersendiri, khususnya bagi teman-teman yang akan sidang skripsi. Nah, biasanya saat sidang skripsi ada 2-3 orang penguji. Setahu saya ya, bisa jadi lebih. Nah, apakah pembimbing ikut serta dalam sidang skripsi? Ada yang ada yang tidak. Jadi di sana perannya hanya mengantarkan dan kalau sempat untuk membantu ya biasanya ada sedikit bantuan dari pembimbing. Tapi jangan harapkan itu, lakukan saja yang terbaik oleh diri kita sendiri, berikan performa yang terbaik saat sidang skripsi. Nah, di sini saya akan memberitahu teman-teman semua kira-kira tipe dosen penguji saat sidang skripsi itu apa saja sih gitu ya. Mudah-mudahan ini jadi gambaran bagi teman-teman semua. Saat menguji ini ada tipikal dosen yang betul-betul detail. Dosen yang betul-betul detail memeriksa skripsi dengan cermat ya. Nah, tipe dosen ini biasanya sangat memperhatikan hal-hal yang detail juga dalam skripsi ya, mulai dari penulisan judul sampai dengan referensi daftar pustaka, itu dia detail sekali periksa. Tidak hanya itu, substansi dari skripsi pun dia akan detail tanyakan. Itu sebetulnya dosen sangat concern sekali dengan skripsi kalian. Tentu ini harus dipersiapkan dengan baik oleh kalian kalau menghadapi tipe dosen seperti ini. Dari mulai format, judul, bab, referensi, sampai penulisan kita ini benar-betul dikomentari. Ya, ada 2 hal biasa yang akan dia komentari dari sisi format skripsinya, penulisannya, dan nanti isinya gitu ya. Nah, itu harus siap-siap ya teman-teman ya. Nah, ini tipikal dosen yang detail dan memeriksa skripsi dengan cermat. Kemudian yang kedua, ada dosen yang mengetahui segala hal. Biasanya kan penguji itu tidak semua tahu juga tentang topik yang dijadikan topik skripsi gitu kan. Nah, ada juga dosen yang biasanya nyambung meskipun backgroundnya berbeda gitu ya. Ada yang seperti itu, dia up to date terus dan dia tahu betul gitu kan. Biasanya dosen seperti ini enak untuk diajak berdiskusi dan nyambung. Nah, dibanding kalau misalnya dosen yang tidak menguasai pada topik skripsi kita, tapi dia detail nanya. Jadi kita akan menjelaskannya lebih alot ya, karena memang dosen yang bersangkutan kurang paham sehingga kita perlu penjelasan detail. Nah, kalau bertemu dengan tipe dosen yang tahu apapun ya, meskipun beda background ya ada positifnya sih ya, kita bisa nyambung berbicara. Itu tipe dosen yang mengetahui segala hal atau apapun ya. Lalu selanjutnya ada dosen yang berfokus pada presentasi. Ada juga dosen penguji yang memperhatikan presentasi kita. Nah, tipe dosen ini akan menekankan pada kemampuan komunikasi saat presentasi sidang skripsi. Dia akan melihat bagaimana mahasiswa menyajikan sebuah hasil penelitian dan bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penguji.
Nah, ada juga dosen yang concern di hal tersebut, fokus pada presentasi kalian. Nah, kemudian ada dosen yang sifatnya santai dan kolaboratif. Nah, tentu ini tipe dosen yang diharapkan oleh teman-teman semua. Tipe ini cenderung memberikan banyak masukan ya, agar skripsi kita ini bisa lebih bagus lagi ya. Berusaha membantu mahasiswa agar bisa mengembangkan skripsi lebih baik lagi. Nah, ini mirip-mirip pembimbing. Jadi cara mengujinya itu mirip-mirip pembimbing. Lebih ke santai dan kolaboratif. Tidak betul-betul menyalahkan gitu. Kalaupun misalnya dia menunjukkan hal yang salah, kemudian dia akan coba memberitahu yang benarnya seperti apa. Nah, itu tipe dosen yang lebih santai dan bersifat kolaboratif. Saya yakin teman-teman pasti berharap tipe dosen yang seperti ini. Nah, kemudian ada tipe dosen yang lebih komprehensif dengan pertanyaan-pertanyaan. Biasanya ini akan terus mengalir pertanyaannya ya, terus dikejar, nanya ini, lari ke sini sampai akhirnya mahasiswa mentok di pertanyaan dosen tersebut. Yaitu tipe dosen dengan pertanyaan yang luas. Jadi akan ngalir terus ya pertanyaannya itu ya. Kalau ini misalnya kalian sudah jawab pertanyaan ini, lalu dari jawaban kalian dikonfirmasi lagi oleh dosen, ada pertanyaan lagi dari jawaban kalian sampai terus dan sampai akhirnya kalian merasa terpojok dan nyerah aja. Tipikal dosen yang cara mengujinya seperti itu. Nah, tentu ini perlu diantisipasi ya dengan pemahaman yang kental lagi terhadap skripsi kalian, karena memang apapun yang ditanyakan dosen itu saya yakin tidak akan keluar dari konteks skripsi yang sudah kalian tulis atau hal-hal yang sudah kalian pelajari gitu ya. Jadi kuncinya sebetulnya untuk menghadapi semua tipe dosen yang tadi adalah bagaimana kalian bisa memahami lebih detail apa yang sudah kalian tulis. Nah, tipe berikutnya adalah tipe yang sering bertanya soal-soal yang atau pertanyaan-pertanyaan yang mendasar ya. Tipikal dosen yang selalu bertanya hal yang dasar banget gitu ya. Nah, ini perlu hati-hati ya teman-teman ketika memang dosen ini menanyakan hal yang dasar. Misalnya nih, kenapa taraf atau kenapa signifikansinya diambil 0,05? Kan itu dasar banget ya. Tapi kadang ini dilupakan oleh mahasiswa dan mahasiswa pun bingung. Atau kenapa pakai uji ini? Gitu ya. Alasan kenapa pakai teori ini? Kan itu hal-hal yang mendasar tapi memang kadang dilupakan oleh mahasiswa, dan kebanyakan di sini saat ditanya hal-hal yang mendasar, mahasiswa kelabakan jawabnya ya. Kan biasanya kalau tidak, dosen saat bertanya itu kalau tidak bertanya hal-hal dasar, dia akan bertanya hal-hal yang sifatnya teoritis dan praktis ya saat melontarkan pertanyaan atau mengkonfirmasi apa yang sudah ditulis. Nah, kalau tipe dosen ini ya yang hal-hal yang mendasar itu, apa yang kalian tulis dia pasti akan tanyakan gitu ya. Oh, sampelnya segini ya, kenapa sampelnya segini, pakai rumus apa gitu kan, kenapa nggak pakai rumus itu. Nah, ini hal-hal yang dasar yang selalu dosen tanyakan. Tipe dosen ini kayaknya ya killer lah, bisa disebut killer ya, apalagi kalau sudah bergabung atau berkolaborasi dengan tipe dosen yang komprehensif ya, yang meluas pertanyaannya. Kalau misalnya dua tipe ini ada dalam satu dosen, wah, perlu kita betul-betul counter dengan jawaban-jawaban yang bagus ya gitu. Itu tipe dosen yang selalu bertanya soal-soal yang lebih mendasar tapi memang diabaikan oleh mahasiswa gitu ya. Kemudian yang terakhir nih ya, tipe dosen yang ingin cepat selesai. Ada aja ya tipe dosen yang ingin cepat selesai. Jadi oke, ketika memang presentasi agak jenuh, ya sudah lanjut katanya. Lewat yang ini, masuk ke bagian ini. Kan ada aja yang seperti itu dosen ya. Sampai pas pertanyaan pun
hanya gugur kewajiban untuk bertanya saja, sisanya udah ya sudah gitu ya, hanya 1-2 pertanyaan ya sudah. Ada aja tipe yang seperti ini ya, mungkin tipe ini juga yang diharapkan oleh teman-teman ya. Saya yakin teman-teman pasti berharap mendapatkan tipe dosen yang santai dan kolaboratif, juga dosen yang ingin cepat selesai. Kayaknya kalau udah dapat tipe penguji seperti itu, lancar sidangnya. Tapi kalau udah dapat tipe dosen yang detail, yang selalu tahu gitu ya, apapun yang memang dibicarakan, tipe dosen yang bertanya secara komprehensif ya, terus gitu ya, ngejar kita pertanyaannya, dan tipe dosen yang mendasar sekali pertanyaannya, wah udah itu perlu persiapan yang khusus. Nah, tipsnya adalah teman-teman harus betul-betul kenali ya karakter dosen dan tipikal dosen saat memang melakukan ujian. Caranya teman-teman bisa berdiskusi dengan teman yang sudah memang yang sudah ujian gitu ya. Ditanya, dosen ini, si bapak ini tipikalnya seperti apa ya saat menguji, cara bertanya seperti apa ya. Kalau misalnya kebetulan dosennya pernah masuk kelas itu kita bisa kenali karakternya. Yang belum pernah kita bertemu tuh di kelas, yang betul-betul kita harus cari tahu kira-kira tipenya itu seperti apa. Nah, itu ya tipe dosen penguji saat sidang skripsi, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada banyak tipe yang lain ya, dan bisa jadi yang tadi saya sebutkan itu ada 2 tipe di satu dosen, ada 3 tipe di satu dosen gitu ya. Ya seperti itu ya, intinya untuk kelancaran sidang tidak tergantung pada dosen penguji, tetapi juga ya yang menentukan adalah diri kita sendiri ya, bagaimana kita memahami apa yang sudah kita tulis, lalu bagaimana kita menyampaikannya dengan baik, dan bagaimana kita menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para penguji. Itu tergantung dari diri kita sendiri. Jadi ibaratnya apapun tipe dosen penguji yang kalian akan temui, tetap yang menentukan itu adalah diri sendiri. Nilai itu tidak diberikan oleh penguji, tapi nilai itu diciptakan oleh kita sendiri. Itu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat, ada sedikit gambaran buat kalian yang akan ujian skripsi. Mudah-mudahan lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.